Haleluya, saudaraku yang kekasih, saya ucapkan salam kasih buat kita dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini saya mau bicara mengenai Yesus Hakim yang adil. Pembacaan kita ada dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 22 dan juga Matius pasal 24. Saya membaca buat kita satu ayat. Di sana dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, maksudnya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, di sini kita melihat bahwa Yesus adalah hakim yang adil di seputar akhir zaman. Dia menjadi Imam Mahdi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah karena itu saudara, akan banyak nanti orang terkejut ketika mengetahui dan berhadapan langsung dengan penghakiman Tuhan Yesus. Karena Alkitab mencatat saudara, akan tiba waktunya semua manusia berhadapan dengan penghakiman Tuhan Yesus. Karena kita tahu saudara, ya banyak manusia yang terang-terangan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi ada yang terang-terangan juga menolak Yesus dan juga ya mengejek atau menghina Tuhan Yesus. Nah saudara, di seputar penghakiman Tuhan Yesus di akhir zaman, ya kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Karena di seputar penghakiman Tuhan Yesus, saudara-saudara, yang terpenting bukan bagaimana kita tahu tanggal dan harinya, tetapi bagaimana kita tahu cara mempersiapkan diri. Nah kita akan masuk ke bagian yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Yesus akan menjadi hakim pada akhir zaman. Itu menunjukkan bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Nah kenapa saudara? Yang pertama, karena banyak sekali manusia dari ya seputar zaman Adam sampai sekarang ini. Nah kalau dia tidak maha tahu, kalau dia tidak Allah, saudara-saudara, dia tidak akan mungkin ya bisa menghakimi manusia yang sangat banyak ini, mulai dari zaman Adam sampai sekarang. Yang kedua saudara yang dikasih oleh Tuhan, ia mengenai motivasi atau faktor ya manusia melakukan kejahatan. Nah misalkan ada orang melakukan kejahatan ya karena dia mungkin ya merencanakannya, dan juga ada orang yang mungkin ya melakukan kejahatan levelnya tinggi dan rendah. Ini kan dibutuhkan saudara kemahatauan yang luar biasa supaya bisa melihat detail-detail faktor kejahatan manusia itu, sehingga hukumannya pun sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Yang ketiga saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk memberi pahala, upah dan mahkota kepada orang yang di dalam Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, dibutuhkan juga kemahatauan itu sendiri. Nah itu sebabnya saudara, kalau dikatakan dia hakim yang adil di akhir zaman, dia pasti Allah. Karena apa? Banyak sekali manusia dari zaman Adam sampai sekarang. Dan yang kedua, banyak faktor kejahatan ya yang dilakukan manusia. Yang ketiga, untuk memberi upah kepada orang yang percaya dibutuhkan kemahatauan. Nah, yang kedua saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya saya catat di sini, Yesus akan membangkitkan semua orang ya dari kuburan pada zaman akhir saudara, sesuai dengan ya Yohanes pasal yang kelima dan juga pasal yang selanjutnya. Nah saudara, di sini bisa kita melihat saudara bahwa penghakiman Allah itu akan berlaku adil karena Dia maha tahu dan Allah itu sendiri. Nah saudara, semua orang ya akan berhadapan dengan penghakiman ini. Tidak ada manusia satupun yang lolos. Semua ini harus berhadapan dengan penghakiman Allah. Nah yang ketiga saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang akan dikumpulkan Allah ya di takhta pengadilannya. Nah nanti akan ada dua grup saudara. Grup yang pertama kambing, grup yang kedua domba. Kambing orang yang di luar Yesus, domba orang yang sudah di dalam Yesus. Nah orang yang di luar Yesus atau kambing ini dibuang ke neraka. Orang yang ada di dalam Yesus atau domba ini akan bersama-sama dengan Allah ia di sorga, dan juga menerima upah. Dan juga saudara yang di neraka menerima upah juga ya sesuai dengan kejahatan mereka. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi perenungan bagi kita saudara yang dikasih oleh Tuhan. Inginkah saudara disiksa di neraka? Pasti tidak saudara. Karena itu bertobat dan percayalah kepada Yesus sungguh-sungguh. Yang kedua saudara yang dikasih oleh Tuhan, inginkah saudara melihat orang yang saudara cintai, orang yang saudara kasih, misalkan keluarga, sahabat dan teman-teman, masuk ke dalam neraka? Pasti saudara tidak mau.
Karena itu banyaklah berdoa buat mereka, banyaklah beritakan Injil kepada mereka, banyaklah menabur kasih kepada mereka supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Nah, menjadi kesimpulan bagi kita saudara-saudara, bagi saudara yang masih di luar Yesus, ya datanglah kepada Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara sungguh-sungguh sekarang. Yang kedua saudara, jika engkau sudah di dalam Yesus dan sudah mengikut dia, teruslah teguh di dalam Tuhan, terus beritakan firman, dan teruslah ikut Tuhan dengan benar. Karena kita tahu Allah memberi kekuatan kepada kita dan ada upah yang besar menanti setiap kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.